Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsinin Malieka Putri dengan NIM 2019-24061. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu mengenai aplikasi rental mobil. Di sini saya akan membahas mengenai use case diagramnya, skenario-nya, activity diagramnya, sequence diagram, dan class diagram. Ini adalah use case diagram dari aplikasi rental mobil. Terdapat dua aktor, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan dapat melakukan pendaftaran, setelah itu dia akan memasukkan data pelanggan, lalu melakukan login, update account, transaksi, pengembalian, dan logout. Dan admin dapat melakukan login, melakukan pendataan, melakukan update account, dan mencetak laporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skenario use case yang dilakukan oleh admin, yaitu use case melakukan login. Di sini, skenario normalnya, admin akan membuka aplikasi, lalu aplikasi akan menampilkan form login admin, dan admin mengisi username serta password, lalu menekan tombol login, aplikasi akan melakukan validasi dan menampilkan menu admin. Untuk skenario alternatifnya, ketika username dan password yang salah, yang dimasukkan oleh admin, maka nanti aplikasi akan menampilkan pop-up username dan password yang salah. Lalu setelah itu menampilkan form login. Lalu ini ada use case pendataan. Ini contoh use case melakukan update informasi. Lalu use case melakukan pencetakan laporan. Dan yang terakhir use case melakukan logout. Lalu di sini ada use case melakukan pendaftaran oleh pelanggan. Skenario normalnya adalah pelanggan akan membuka aplikasi, lalu aplikasi akan menampilkan form pendaftaran, pelanggan akan mengisi data pelanggan serta email, lalu aplikasi akan melakukan validasi, dan aplikasi akan menampilkan menu login. Skenario alternatifnya ketika data pelanggannya tidak valid, emailnya tidak valid, maka aplikasi akan menampilkan pop-up alamat email salah dan menampilkan form pendaftaran kembali. Untuk use case melakukan login sama dengan admin, skenario use case-nya. Lalu ada use case melakukan update account. Lalu selanjutnya ada use case melakukan transaksi. Pelanggan akan membuka menu penyewaan, lalu aplikasi akan menampilkan data mobil. Lalu pelanggan akan memilih mobil, aplikasi akan melakukan pengecekan mobil, lalu menampilkan data supir, lalu pelanggan akan memilih supir. Dan aplikasi akan melakukan pengecekan data supir dan menampilkan persetujuan ketersediaan mobil dan supir. Lalu pelanggan akan melakukan pembayaran dan aplikasi akan menerima pembayaran serta menampilkan persetujuan dan pelanggan akan menerima bukti penyewaan. Lalu untuk skenario alternatifnya, ketika pelanggan tidak memilih untuk menggunakan jasa supir, maka aplikasi akan langsung akan menutup menu data supir dan menampilkan persetujuan penyewaan mobil karena pelanggan tidak memilih untuk menggunakan jasa supir. Ini adalah use case pengembalian dan use case logout. Selanjutnya, activity diagram. Ini adalah activity diagram login admin. Lalu ini adalah activity diagram pendataan oleh admin. Ini adalah activity diagram update account oleh admin. Lalu ini adalah activity diagram pencetakan laporan oleh admin. Dan ini adalah activity diagram logout admin. Selanjutnya ini adalah activity diagram dari kegiatan pendaftaran oleh pelanggan. Lalu di sini adalah activity diagram login pelanggan.
Dan di sini adalah activity diagram update akun oleh pelanggan. Adalah activity diagram melakukan transaksi oleh pelanggan, sama seperti yang sudah saya jelaskan di skenario use case. Ini adalah untuk activity diagram pengembalian sewa. Pertama, pelanggan akan membuka menu pengembalian, lalu nanti sistem aplikasi akan menampilkan form pengembalian. Pelanggan akan mengisi data pengembalian, lalu menekan tombol kirim. Nanti akan dilakukan pengecekan keterlambatan. Ketika pengembalian yang dikonfirmasi, maka dia akan mendapatkan konfirmasi pengembalian. Tetapi ketika tidak dikonfirmasi, berarti pelanggan terlambat melakukan pengembalian, maka pelanggan harus membayarkan denda. Ini adalah activity diagram logout pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Ini contoh dari sequence diagram login admin. Lalu ini contoh sequence diagram pendataan oleh admin. Nah, di sini aktornya adalah admin. Menu utama ini merupakan boundary-nya menu utama, menu pendataan, lalu controllernya berupa manajer data, dan entity-nya berupa data sewa. Nanti admin ini akan memilih menu pendataan, lalu nanti akan ditampilkan menu pendataan itu. Nah, setelah itu, admin akan mengisi data laporan di menu pendataan. Mengisi data laporan, nanti oleh controller manager data, dia akan mengkonfirmasi data laporan ini, akan di-set datanya masuk ke data sewa. Setelah itu nanti kalau sudah di-set datanya, akan ditampilkan data terbarunya itu di menu pendataan. Seperti itu. Selanjutnya, sequence diagram update account admin. Lalu sequence diagram pencetakan laporan. Di sini admin, boundary-nya menu utama, menu laporan, controllernya manajer laporan, dan entity-nya cetak laporan. Jadi nanti admin akan memilih laporan di menu utama, lalu nanti akan ditampilkan menu laporannya. Setelah itu admin akan memilih cetak laporan mana yang akan dicetak oleh admin. Nanti oleh manajer laporan ini akan dikonfirmasi cetaknya, lalu setelah itu akan dicetak dan muncul cetakan laporannya. Selanjutnya ini sequence diagram pendaftaran pelanggan. Nah, ini adalah contoh dari sequence diagram login pelanggan. Ini sequence diagram update account pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Aktornya pelanggan, boundary-nya ada 3, menu utama, menu sewa, dan menu pembayaran. Controllernya 1, manajer sewa. Nanti pelanggan akan memilih sewa, di menu utama dia akan memilih sewa, lalu nanti menu sewanya akan ditampilkan. Setelah menu sewanya tampil, pelanggan akan memilih mobil, memilih supir, nanti akan dikonfirmasi oleh si manajer sewanya. Lalu setelah sudah konfirmasi akan tampil menu pembayaran untuk pelanggan melakukan pembayaran. Nanti setelah itu baru ditampilkan bukti sewa di menu sewanya. Selanjutnya adalah sequence diagram pengembalian sewa. Di sini aktornya adalah pelanggan, boundary-nya adalah menu utama, menu pengembalian, lalu controllernya adalah manajer konfirmasi, dan entity-nya adalah pengembalian. Nanti pelanggan akan memilih menu pengembalian, dia akan masuk ke menu utama, lalu dia memilih menu pengembalian. Nanti akan ditampilkan menu pengembaliannya, lalu pelanggan akan mengisi data di menu pengembalian. Nanti oleh manajer konfirmasi akan dicek pengembaliannya. Ketika pengembalian dikonfirmasi, maka langsung di-set pengembaliannya dan ditampilkan hasil bahwa pengembalian sudah berhasil. Tapi jika tidak, maka manajer konfirmasi akan menyuruh pelanggan untuk membayarkan denda karena keterlambatan pengembalian. Selanjutnya ini sequence diagram dari logout pelanggan.
diagram dibagi dua, yaitu kelas diagram oleh admin dan oleh pelanggan. Di sini ada aplikasi rental mobil, dia memiliki menu login. Menu login ini dikelola oleh manajer validasi, di mana atributnya berupa manajer login, dan operasinya itu berupa manajer validasi, pesan kesalahan, dan validasi password. Nanti si manajer validasi ini akan mengakses menu login, di mana kita harus memasukkan password di menu login tersebut. Setelah itu, menu login ini akan mengarahkan kita ke menu utama, di mana menu utama itu mewarisi menu update account, menu pendataan sewa, menu laporan, dan menu logout. Lalu, menu update account ini dikelola oleh manajer update. Dia akan mengakses update account. Lalu, menu pendataan sewa ini dia dikelola oleh manajer data, dia akan mengakses data sewa. Menu laporan dia dikelola oleh manajer laporan, dia akan mengakses cetak laporan. Dan menu logout dia dikelola oleh manajer logout. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram dari pelanggan. Di sini aplikasi rental mobil, dia memiliki menu pendaftaran dan menu login. Menu pendaftaran ini dia dikelola oleh manajer validasi. Atributnya berupa registrasi atau manajer registrasi, serta operationnya itu berupa manajer validasi, pesan kesalahan, dan validasi email. Lalu nanti manajer validasi ini akan mengakses registrasi, di mana kita harus memasukkan email nanti di menu registrasi atau menu pendaftaran. Lalu setelah itu, aplikasi rental mobil ini memiliki menu login yang dikelola oleh manajer validasi, di mana ada manajer login sebagai atribut, dan manajer validasi pesan kesalahan validasi password ini sebagai operation yang nantinya akan mengakses menu login. Kita harus memasukkan password nantinya. Lalu, menu utama ini mewarisi menu update account, menu sewa, menu pengembalian, dan menu logout. Menu update account ini nanti akan dikelola oleh manajer update, lalu dia akan mengakses update account. Menu sewa dia dikelola oleh manajer sewa dan akan mengakses pembayaran. Menu pengembalian dia dikelola oleh manajer pengembalian dan mengakses pengembalian mobil, serta menu logout dia dikelola oleh manajer logout. Sekian presentasi dari saya mengenai use case diagram, skenario use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram dari aplikasi rental mobil. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.